Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Ku berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya ingin mengajar kita sesuatu yang tidak biasa. Apa itu? Sebenarnya perabot yang kita gunakan di rumah ini, pakaian kita pakai, harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin saudara terkejut mendengar itu. Nanti saya sampaikan firman Tuhannya. Dasar firman Tuhannya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Singkapkan rahasia firman-Mu, tolong kami mengerti dan kami tahu menghargai segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Ya. Ulangan 29 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Amin. Biasanya waktu itu pakaian tentu dibuat dari bahan mungkin kapas atau dari bulu hewan, ya, rambut hewan. Bisa dibuat seperti itu. Yang seperti misalnya Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis, katanya jubahnya dari bulu unta, ya, dan ikat pinggangnya dari kulit. Begitu juga sepatu atau kasut, itu biasanya terbuat dari kulit. Sungguh mengherankan, itu pakaiannya kok tidak rusak. Yang paling mengherankan ialah kasut yang dipakai menginjak batu, menginjak pasir sepanjang perjalanan. Memang mereka tidak berjalan setiap hari. Ada waktunya di mana tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka berhenti di sana. Kapan saudara sekalian? Saya yakin bahwa kalau ada ibu-ibu melahirkan, ya tentu dia belum bisa berjalan.
belum mampu berjalan, mungkin perlu waktu seminggu atau malah bisa 2 minggu. Mereka harus berhenti pada waktu itu, sehingga sesudah itu mereka meneruskan perjalanan. Tapi paling tidak, saudara sekalian, 90% dari langkah kaki mereka itu dialas dengan kasut, dengan sepatu. Kok bisa tidak rusak? Saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, dalam umur hidup saya ini, saudara sekalian, bahwa pakaian saya itu, misalnya jas lah, saya masih punya jas itu yang sudah 30 tahun, masih bisa dipakai dengan baik. Jadi anugerah Tuhan besar untuk hidup saya. Ada yang sudah sobek di dalamnya, furing di dalamnya itu, kemudian dijahit kembali supaya bisa dipakai. Tapi masih bisa dipakai. Kalau orang lihat dari luar, itu masih seperti baru. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya bukan melarang engkau itu menggunakan pakaian. Ingat saudara sekalian, salah satu bahan celana yang paling kuat yaitu jin. Ya, celana jin itu janganlah dibolong-bolong. Ya, bukan hanya laki-laki atau perempuan yang muda, tapi ada juga ibu-ibu yang sukanya pakai seperti itu. Jadi mohon dengan hormat, kalau saudara ke gereja, janganlah pakai jeans yang bolong-bolong. Saudara bilang, oh ya, saya beli waktu itu memang sudah dibolongin karena mode. Saudara sekalian, saya mau taat kepada mode atau taat kepada firman Tuhan ini? Hei, dengan baik apa yang saya katakan. Ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan 40 tahun Tuhan menjaga bahkan apa? Pakaian mereka. Sudah tahu di sana pakaian apa? Justru di sana harus menggunakan pakaian yang tebal supaya bisa menyerap keringat. Ya, sehingga orang tidak mati kepanasan. Jadi keringat itu kemudian menjadi seperti semacam alat supaya itu tidak menguap seluruhnya dari tubuh kita, keringat itu. Jadi sudah bisa membayangkan bagaimana itu begitu mudahnya rapuk atau lapuk itu pakaian yang mereka pakai. Tetapi kabar baiknya apa sekalian? Justru bisa tahan sampai 40 tahun. Ya. Jadi hari ini saya mengajak kita semua, ketika engkau membeli pakaian, engkau berdoa. Ketika engkau membeli sepatu, engkau berdoa. Minta anugerah Tuhan supaya Tuhan menumpangkan tangannya pada pakaian dan alas kaki saudara-saudara sekalian. Bukan hanya itu, kasur, bantal, apa segala macam, supaya mungkin yang keluarga rumah tangga juga termasuk kompor, alat-alat masak saudara sekalian itu bisa bertahan lama dipakai. Ya, kami punya panci-panci yang sudah kalau ditekuk begini udah penyok dia, tapi masih bisa dipakai. Saya bersyukur kami punya ibu selfie di rumah yang kalau barang itu belum rusak benar-benar masih bisa dipakai, kami pakai. Itulah tanda kami saudara sekalian selalu menaruh properti kami semua yang ada pada kami di tangan Tuhan, supaya ia bisa awet dan tidak menjadi kutuk belalang pelahap dan pundi-pundi berlobang untuk rumah tangga kita. Begitu juga kendaraan. So sekalian, ada kendaraan yang sedikit-sedikit rusak, sedikit-sedikit rusak. Itu sudah menjadi kutuk belalang pelahap dan pundi-pundi berlobang yang menguras uang saudara sekalian.
Oleh sebab itu jangan lupa ketika baru membeli motor, membeli mobil, tumpangkan tangan di sana supaya barang itu awet dan dapat dipakai dalam jangka panjang untuk kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua Tuhan, semua pemirsa, supaya mulai serius berdoa untuk pakaian, untuk seluruh properti dalam hidup kami, termasuk juga kendaraan yang kami gunakan, supaya tidak mudah rusak dan terpelihara oleh Tuhan untuk dapat kami gunakan untuk hidup, untuk beribadah, dan untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.